Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini Tuhan kami datang kepadamu, mohon campur tangan Tuhan, mohon hikmat yang daripadamu dalam kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya beri tema renungan malam hari ini adalah kebetulan. Dalam hidup ini kita sering mendengar kata ini, dapat diartikan tidak sengaja atau sepintas lalu. Dalam Tuhan tidak ada kata kebetulan. Semua yang terjadi dalam hidup kita seizin Tuhan, sesuai rencananya. Nah, contohnya pandemi COVID-19 mengakibatkan lumpuhnya ekonomi dunia, ya. Imbasnya juga negara kita juga mengalami banyak pabrik-pabrik, mal-mal, ya, kantor-kantor yang tutup, mengurangi pegawainya, dirumahkan, ya. Ada yang hanya mendapat gaji separuh, 50%, ya. Bahkan ada yang di PHK, tidak ada penghasilan sama sekali. Nah, bandingkan ya dengan cara hidup jemaat yang pertama. Kita buka Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kita baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ya sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, dan sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara hidup jemaat saat ini? Ya, jauh ya kalau kita bandingkan dengan keadaan cara hidup jemaat yang pertama, ya.
Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan juga. Ya, di situ apakah kita peduli dengan keadaan sekitar atau cuek? Ya, egois, hanya memikirkan hidup kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kesempatan, ya, kesempatan kita anak-anak Tuhan. Kalau mungkin selama ini kita hanya memikirkan kebutuhan, keperluan kita sendiri, yang penting sudah cukup, ya, yang lain ya terserah, ya, bukan begitu, ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ya kita juga memperhatikan, ya, khususnya saudara-saudara kita seiman, ya. Bapak Ibu Saudara, yuk kita buka 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-12. 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpah dan tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika teman-teman atau saudara-saudara yang sangat membutuhkan mendapat berkat, ya, berkat bantuan, mungkin sembako atau mungkin apapun, ya, maka pasti ada ucapan syukur, ya. Puji Tuhan, ya. Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anaknya, ya. Ada aja berkatnya, walaupun, nah begitu, ya, walaupun di PHK, walaupun dirumahkan, nggak bisa kerja, dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan benar, ya, dikatakan bahwa pelayanan kasih yang berisi dengan pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Biarlah kita mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Kita praktekkan di dalam kehidupan kita, karena itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah kita mau berdoa syafaat, mendoakan seluruh pekerjaan Tuhan, juga rencana untuk pembukaan ibadah di gereja kembali, ya, mulai minggu ini. Biarlah semuanya, surat-surat yang dibutuhkan dan sebagainya, semua boleh beres sehingga boleh lancar, ya, tidak ada halangan atau hambatan. Puji nama Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.